Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau mengijazahkan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang menjual tanahnya atau rumahnya atau properti supaya cepat laku, dan yang mempunyai hajat-hajat hutang yang banyak atau mempunyai amanah supaya bisa segera melunasinya dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, silahkan Anda tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ini kami ambil dari kitab Sulamul Futuhat juz 11, yaitu amalannya dibaca atau dilakukan setelah sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sehabis sholat maghrib. Kemudian setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, posisi duduk Anda atau posisi tahiyat terakhir Anda jangan sampai berubah. Kemudian membaca Fatihah sebanyak 40 kali, itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah tersebut dibaca sebanyak 40 kali. Kemudian meminta hajatnya pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa khusus, yang mana doanya yaitu Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa khassil ma fi dhamiri. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Dan pada lafadz ma fi dhamiri Anda berhenti sejenak, kemudian Anda meminta hajat-hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat-hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.